Wanita ini adalah ibu-ibu paling hemat sedunia. Bagaimana tidak, setiap kali dia berbelanja, dia selalu memanfaatkan kupon yang selalu dia kumpulkan saat pembelian barang sebelumnya. Dan yang lebih konyolnya lagi, dia bahkan mencari-cari barang yang sudah dibuang ke tempat sampah hanya untuk mengais bungkus barang yang ada kupon belanjanya. Dan saat waktunya belanja kebutuhan, dengan catatan dia memilih barang-barang yang sesuai dengan kupon yang dia bawa. Dan saat tiba di kasir, semua total belanjanya mencapai $138. Namun dia sudah mempersiapkan semuanya. Setempuh kupon belanja yang membuat kasir cowok berambut panjang ini terheran-heran dan mau nggak mau harus melakukan penghitungan walaupun memakan waktu. Orang-orang yang mengantri di belakangnya pun hanya bisa pasrah menunggu. Dan setelah satu persatu kupon di-scan, totalnya mencapai $122. Sehingga wanita itu hanya cukup membayar $16 saja. Setiap pagi dia selalu mendapatkan koran bekas dan beberapa kupon dari seorang temannya, dan dia akan memotong-motong kupon itu untuk dibuat belanja yang akan datang. Akan tetapi, tidak semua barang yang dia beli adalah barang yang dibutuhkan. Paling sering dia beli karena ada diskon atau dapat dari kupon. Dia bahkan bisa membayar tagihan telepon dengan pasta gigi. Bersama sahabatnya yang juga ibu-ibu super hemat, jadilah mereka berdua kumpulan yang mengerikan bagi supermarket. Hingga pada suatu hari saat wanita itu sedang memakan sereal dan ternyata itu sudah apek dan kadaluarsa, membuat si wanita hemat ini murka dan langsung mengirim email keluhan ke perusahaan sereal tersebut. Dan tanpa diduga, perusahaan itu malah mengirimkan kupon belanja gratis sebagai permintaan maaf. Merasa hal ini menguntungkan, wanita itu mulai mengirim keluhan tentang produk yang kurang baik ke banyak perusahaan. Dan rupanya dia semakin banyak menerima kupon. Dia lalu mengajak temannya untuk mendapatkan lebih banyak kupon gratis ini dan menjualnya dengan setengah harga. Dengan begitu mereka akan memperoleh penghasilan besar tanpa modal sama sekali. Akan tetapi menulis surat keluhan terlalu banyak akan mendatangkan kecurigaan. Oleh karena itu mereka mencari informasi tentang pencetakan kupon-kupon itu. Hingga akhirnya mereka mengunjungi fasilitas pencetakan kupon dan tempat penyimpanan kupon di Meksiko. Mereka kemudian bekerja sama dengan beberapa pekerja di sana untuk mendapatkan kupon-kupon dalam jumlah yang banyak. Dan setelah itu bisnis ilegal itu pun berjalan lancar dan menghasilkan banyak yuan. Namun sayang, salah satu perusahaan mengalami kerugian dan akhirnya mengirim FBI untuk menyelidiki hal ini. Hingga akhirnya mereka tertidur dan berakhir di penjara.